Kali ini kita menemani Bapak CEO ngopi di Ngupi. Enggak, karena saya tolol aja. Gede. Kan kita lewat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geta Studio. Let's Great Together. Alhamdulillah, yeay. Alhamdulillah kita sekarang diberi kesempatan untuk dapat mengganggu orang pagi-pagi ini. Kita literally benar-benar pagi-pagi. Baru bangun tidur kita paksa buat podcast hari ini. Wah, terima kasih banget, Mas Desar. Saya Riku Radan, hari ini ditemani oleh CEO saya, Mas Burhan, CEO. Oke, kita sekarang sedang ada di suatu hotel di tempat menginap Mas Desar. Kita berada di sini di Yogyakarta tepatnya, kebetulan lagi menghadiri lebarannya konten kreator lokal, terutama di komik, yaitu Komipara 3. Mas Desar menghadiri Komipara ini sudah berapa kali, Mas? Komipara tuh jadinya dua kali. Komipara 1 kali, sama yang 3 ini. 1 sama 3. Oh, berarti yang 2 skip Emang. Ini sebenarnya juga mendadak sih. Itu kalau nggak salah kemarin waktu saya berkunjung di booth-nya itu kerjasama dengan suatu brand ya. Iya. Waktu itu boleh disebutkan nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh, harusnya nggak masalah. Ya, mereka senang-senang aja harusnya. Okay. Dengan brand apa itu, Mas? Waktu itu? Yang kalau awal emang ikut sendiri, habis itu yang kedua emang nggak ikut. Sekarang sebetulnya emang nggak terdaftar gitu, nggak daftar ke Komiparanya, emang nggak, karena emang sebenarnya belum ikut karena udah eventnya udah juga banyak kan. Habis itu dikontak lah sama teman yang di Huion. Oh, Huion. Ya, sama Huion, akhirnya kerjasama lah, ada booth, akhirnya kita ngisi juga gitu. Akhirnya ya udah datang gitu. Mendadak jadinya. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah sama Mas Roal ya? Sama Mas Roal, ada Roal Marcelius juga. Memang berdua janjian atau dikontak sama brandnya memang harus berdua atau gimana? Atau Mas Desar yang ngajak Mas Roal? Iya, ini aja kayak dioper nih, kan ada beberapa teman yang dioper. Nah, kebetulan satu grup kan kita di Fusionary Project juga tuh. Nah, satu grup. Terus oper tuh, ada yang mau ke Jogja nggak gitu. Nah, satu lagi Edwin T kan emang dari Surabaya kan, emang nggak ikut dia Komipara. Habis itu kalau yang lain kan pada nggak bisa tuh, pulang dari Singapura kemarin, ya nggak ikut gitu. Cuman Roal bilang kalau Desar ikut, gue ikut deh gitu. Ya udah, akhirnya ya udah kita berangkat aja berdua gitu. Sekalian kita ada launching satu artbook juga, kayak jadi artbook ya? Ada artbook. Kolaborasi Berdua ya. Let's go aja lah. Oke. Kita kapan bisa kerjasama sama Huion itu ya, Mas ya? Kayaknya kita juga ada kerjasama apa gitu, kok nggak pernah diundang ya Huion. Minta tolong sponsori podcastnya atau gimana itu loh. Ngarep. Ayo let's go. Mas Desar ya Huion. Kita dibantu. ngemis online. Mas Desar ini kalau sama Mas Burhan atau sama dulu Papilon ya kita kan? Iya. Atau sama Geta ini udah pernah? Kayak aku tahu Papilon tuh pernah dengar, tapi kayak ini pertama kali dah kita. Baru pertama kali berarti ya? Baru pertama kali namanya udah bukan Papilon. Langsung pas rebranding jadi Geta. Iya. Papilon kayak sempat dengar gitu dulu. Pernah dengar ya tapi ya. Saya juga baru pertama kali ketemu Mas Desar. Baru pertama kali juga ya berarti ya. Karena dulu kalau sama Mas Roal kan memang dari komunitas ya, dulu di MKI, terus kemudian tahun 2002 ketemunya juga di sini juga di Jogja. Di Jogja juga. Iya. Makanya kan kalau sama Mas Roal kan kayaknya memang sudah ada keterkaitan lama lah ya, teman-teman lama. Kalau sama Mas Desar kan nggak tahu aku, makanya. Jadi kalau misalnya kita pertanyaan atau obrolannya agak mungkin kayak orang konten kreator tanpa riset, ya memang kita nggak tahu. Kita pertama kali ketemu terus langsung kita baru kemarin. Iya, pertama ketemu langsung dan menariknya ini Mas, kalau kan lihat
style gambarnya Mas Rowal itu Ya. ya, itu kan saya udah tahu nih. Tapi ternyata ada juga orang yang punya style gambar mirip-mirip punya Mas Rowal juga. Nah, Nah, saudara pasti kembar bisa atau gimana? Kok bisa gitu? Abang saya itu. Apa terus habis itu bikin kolaborasi atau gimana? Itu gimana ceritanya Mas? Kenapa terus jadi kolaborasi berdua itu? Awalnya apa itu dulu tuh? Awalnya coba-coba. Cobain. Tagihan. Dulu tuh sebenarnya kenal sama Roald itu kan dari Instagram biasa kan. Oh keren nih. Keren style-nya gitu kan. Saya emang senang style-nya kan. Terus ini apa namanya kayak yang ngobrol-ngobrol biasa aja kayak kenal gitu-gitu. Akhirnya kenal. Abis itu kayak pas waktu itu kayak saya ke Jakarta tuh dia ke Bali gitu mampir ngobrol. Abis itu akhirnya kenal tuh sama teman-teman yang lain juga. Dia juga kenalin kan kayak ikut kemana, dia kan temannya banyak tuh. Ngawur temannya dia banyak banget kan. Jadi berbagai Ya, profesi. jadi kenal. Habis itu udah dah akhirnya ngalir aja sama semuanya juga. Jadi kenal banyak teman akhirnya. Kita apa buat ini aja gitu kayak kita ngobrol tuh kan gambar-gambar bareng kan. Apa kita bikin proyekannya bareng-bareng gitu. Kompilasi. Iya. Itu ada komik. Sebenarnya komiknya yang kita buat ada dulu mau rilis barengan sebenarnya. Ada si Katosland komik pertama gue itu sama komik dia juga lagi digarap gitu. Itu pengennya mau rilis ini rilis bareng. Sorry saya potong di sini Mas. Kan saya pernah lihat Katosland ya. Ya. Waktu mau beli cuman susah aksesnya terus terang. Cuman saya pernah lihat itu ada karakternya Mas Rowal kalau nggak salah ya. Apa dia. yang macan itu ya? Yang macan. Oh berarti memang itu proyek kompilasinya tuh itu ya, Sengaja saling crossover. Oh bener makanya loh ini kayaknya ada di Instagramnya Mas Rowal. Ya. Kok di komik Katoslandnya Mas Desar? Gitu, ada. Ini apakah memang kerjasama? Sengaja itu emang aslinya tuh kita main rilis 2 buku. Nanti kalau orang baca tuh experience-nya kayak ini ada di komik ini ada di komik ini, jadi tukaran gitu. Jadi kita kayak misalnya ada satu cermin, kalau karakterku ngelewatin cermin itu dia pindah ke dunia Roald, karakter Roald lewatin cermin itu pindah ke duniaku gitu. Nah villain yang di komiknya Katosland itu gambar Roald, karya karakter Roald, nah gitu. Terus villainku harusnya nanti dia yang gambar tuh. Tapi belum jadi karena kan beliau sibuk sekali. Berarti komik crossovernya itu bagiannya dia, ceritanya dia yang gambar, tapi di komiknya Mas Desar. Enggak, itu 2 komik yang berbeda. Oh, 2 komik berbeda. Katosland sama Mas Rowal satu lagi tapi belum jadi. Kolaborasinya seperti itu. Akan ini banyak ditanyain dan harusnya cepat jadi lagi dikerjakan, tapi nggak bisa dipastikan rilisnya kapan. Ya, biar nggak muluk-muluk lah ya. Karena kerjaan utama lebih penting ya. Tapi maaf ya, tak potong. Tadi ini project yang ongoing atau apa namanya? Udah project lama sebenarnya. Oh, sebenarnya udah projectnya dari tahun 2022 masalah. 2022. Udah cukup lama. Itu Katosland itu komik pertama aku kan. Aku rilis waktu itu udah dalam 2022 itu kok nggak salah Roald tuh initiate project lah, maksudnya bukan project juga, kayak ya gerakan gitu. Terus nah dilihat di dalam, jadi intinya kita pengen rilis komik barengan satu ketika gitu. Terus dalam itu ada beberapa artis lah, ada beberapa nama artis yang keren-keren banget juga kan. Nah itu tapi kayaknya pada artis-artis tersebut kayak pada ngerilis bareng gitu, jadinya kayak ada yang jalan ada yang enggak gitu kan, karena kan kita nggak target waktu itu. Kayak udah bareng aja yuk masukin di Google Drive ini gitu kan. Ada beberapa teman dan ya karena kesibukan, karena pada udah profesional juga, udah kerja jadi pada ngerilis ada yang postpone, ada yang masih mandek, ada yang udah mungkin move ke tempat lain gitu kan kesibukannya gitu. Nah karena aku dulu kan emang baru banget ya komik waktu itu 2022, ya udah aku emang target ini komik pertama yang harus beres gitu kan. Ya udah akhirnya aku yang ini ngeberesin, aku publish gitu. Katosland itu komik pertama. Jadi nantinya akan ada beberapa komik juga dari kreator-kreator lain yang mungkin saling crossover gitu ya, nggak cuma sama Mas Rowal. Crossover tuh aku berdua aja. Berdua aja. Yang lain nggak confirm sih. Tapi kalau untuk karya bener-bener bersama, misalkan
Mas Roal cerita, Mas Desar gambar atau sebaliknya gitu ada nggak? Nggak ada. Belum ada ya. Belum ada. Berarti memang Oh, sama-sama ilustrator, sama-sama punya cerita sendiri. Ya. Cuman untuk karakter IP-nya bisa saling ketemu bener. ketemu di dimensinya komiknya. Menarik. Satu yang Kalau satunya ketemu di Birawa boleh nggak masuk ke Aisyah gitu? ya bisa, tapi nanti gambarnya nendangin jadi kayak Tora Aisyah. gitu, nendangin Tora. Gambarnya jadi kayak Aisyah boleh. Bisa keren tuh kalau gitu lompat-lompat itu. Iya Asik sih. sih, idenya asik sih. Bisa saling Iya. saling mendukung, saling bisa ngangkat kan masing-masing kan punya penggemar sendiri-sendiri kan. Mungkin bisa digabungkan jadi lebih gede lagi kan. Ya itu saya jadi ingat beberapa komikus itu kadang membawa karena ada kedekatan pertemanan gitu, kadang dia memasukkan ini salah satu karakter yang ada di komik yang lain. Kayak punyanya dulu yang Mairit itu masuk di ceritanya Mas Tony Trek. Oh, ada. Tapi nggak ini, cuma kayak cameo aja. Cameo biasa, Jadi nggak cameo, serang iya. langsung. Tapi kita lihat, loh Ki, ada Mairit di sini. Gitu kita ketawa aja. Ya untuk teman-teman buat konteks ya, Mak Irit itu adalah salah satu IP dari Kita Studio, pembuatnya Mbak Rahmi, sama Mas istri Alfa. istrinya Mas Alfa. Ya. Yang gambar Mas Handri ya? Yang Mas Burhan, sorry. Yang gambar Mas Burhan ya. Mas jangan Burhan. diulang-ulang, nanti mereka jadi Pada tahu ya. jadi tahu dong, nggak kacau ini. Yang gambar Mas Burhan, Iya. di apa ciptanya Mbak Rahmi, Yang istrinya awal, Mas yang Alfa. komik Yang awal. awal ya, komik awalnya. Nah, balik lagi nih ceritanya Mas Let's Desar. go. Mas Desar bilang kalau komik pertama 2022. Kalau saya kan mengenal siapa namanya Mas Roal itu kan tahun 2002, Iya. udah dari lama banget. Lah, itu sebelumnya itu ngerjainnya apa Mas? Mungkin bisa diceritain Mas Desar. Maaf, ini ininya nyala ya Mas? Oh iya, aman. Aman. nyala kok. Mas Desar itu awalnya apa sebelum bikin komik? Oke. Iya. Sebelum komik tuh sebenarnya saya 2014 tuh kerjaan pertama tuh di artis. Jadi bikin 2D artis. game sebenarnya, saya dari dunia game, Bikin aset-aset gitu ya? aset, Oh. terus konsep, bla bla bla. Gitu. Oh. Habis itu apa lagi? Gamenya apa judulnya? Game tuh banyak sih dulu gamenya bikin, karena game-game casual itu kan produksinya banyak tuh cepet. Luar apa lokal? Lokal Lokal ya? Iya. Oh, di Bali waktu itu. 2014. Oh. 14 ya. Hmm. Di Bali nama gamenya Dragon Game Studio tuh. Dragon Game Dragon Studio. Game Studio. Hmm. Tapi sekarang udah studio udah ini udah berhenti gitu 2000 karena emang ya udah mungkin udah dihentikan lah gitu. Itu punya Mas Desar sendiri atau? Enggak, aku kerja sama Oh, orang. kerja ya. Oh, iya. Ya, itu yang apa? Ownernya orang Swedia kalau nggak salah. Oh, orang luar ya. Tapi menggarap konten lokal di Indonesia. Konten lokal waktu itu ada, kita masukin unsur-unsur lokal tuh kalau nggak salah, nah itu tuh. Ini ownernya. Ah. Oh, ini kamu ya Mas? Nanti kita Kok beda ya, tampilkan gambarnya di sini ya. Set. Nanti kamu. Ini tahun berapa ini? Kamu kok kelihatan masih ini ya? Kenapa maksudnya? Fresh grade ya, fresh grade. Tua gitu maksudnya gimana? Ini tahun berapa nih? Tolong ya. Jangan. Fresh grade ya. Kita nggak body Masih shaming ada ya. loh ini websitenya loh. Ya, fresh graduate itu. Body shaming. Bukan, maksudnya tuh kayak Masih ini polos, aja. sekarang kan udah bandel ya. Sorry ya, 2014 baru kerja lah. Jenengan itu Iya. berapa? Iya, Berarti iya. domisili di Bali ya Mas? Sampai sekarang atau gimana? Iya benar. Domisili sebenarnya KTP bla 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 itu Bali, cuman karena sekarang itu ada kerja lagi sebenarnya kerja di Bandung. Oh, berarti sekarang menetap di Bandung atau sementara aja selama kerjaan itu? menetap sementara lah. Oh. Ibaratnya kayak ya ngerantau lah bentar gitu. Rantau, iya. Tapi ini loh, waktu pertama kalau ketemu Mas Desar ini nggak, dialeknya tuh ini logatnya nggak kelihatan Bali. Oh iya. Masa sih? Soalnya dari Malah, pertama kayaknya tahu bahasa Jawa deh. Bisa Jawa, bisa bahasa Jawa. Oh nggak bisa. tapi pertama aku ketemu di event kemarin ya, aku tahu kalau logatnya Bali Masa? ada sedikit Hmm. kan beda Masing-masing bahasa ada Indonesia cempok-cempoknya. Jakarta Iya. sama bahasa Indonesia Iya, iya. Bali agak. Oh. Masih agak ini ya kayak Iya. Soalnya sebelumnya juga saya ketemu sama Suma jadi oh gitu. Ya, kalau
retail ya, retail animasi. Animation. Kalau semua kan Bali dia. Mm. Nah, itu tuh Bali dia gitu. Nah ini baru tuh kelihatan Oh, itu. ada terakhir dia tuh, Bali ya tuh. Iya. Bali ya tuh, Oh ya, itu orang Bali tuh. Iya. Bali dah tuh, itu tuh Bali tuh. Terus dari animasi itu kemudian Game. Game sorry, maksudnya. sorry. Dari game itu, dulu. kemudian? Dulu. Kalau selama game itu saya cukup lama tuh di studio game kayak berapa tahun itu. Tapi sambil itu tuh udah mulai explore kayak mulai ya freelancing juga sambilan. Habis itu kayak apa? Kayak di Bali tuh ngisi-ngisi inilah mulai jadi ilustrator kayak kerja tapi samping juga mulai ngebangun apa kayak brand ngebangun brand identity lah kayak personal branding, personal branding. sebagai ilustrator, commission gitu berarti ya? Ya commission juga kayak misalnya ikut komunitas terus Oh. kayak sharing-sharing gitu juga dulu di apa kayak ngisi-ngisi workshop kecil-kecil itu lah di umum atau di kampus-kampus dulu gitu. Di Bali waktu itu. Di Bali ya. Rame nggak di Bali kegiatan kayak gitu? Rame ya pasti ya. Emang agak beda sih kalau kita di Semarang antara kalau bikin acara ya. Tapi event-event di Bali, misalkan event komunitas popcorn atau kayak kopi parah seperti ini di Bali, Ya. banyak atau? Enggak banyak. Kok setahu waktu itu enggak banyak, tapi sekarang kayak udah mulai ada ya teman-teman juga sih yang akhirnya ngebuka ngebuka jalan buat bikin event gitu. Eventnya kecil-kecil dari kecil tapi kayak sekarang udah mulai gede-gede kayak gitu-gitu. Kalau dulu tuh setauku di tahun 2011 itu ada event tuh kayak dia mungkin kayak event kalau dulu masih event-event bungkasai gitu Ya, kan ya, Jepangan gitu kan. Jepangan gitu kan kampusku apa namanya aku kan sastra Jepang nih ininya kuliahnya itu nah itulah kami bikin event bungkasai kampus lah ibaratnya gitu kan di jalan-jalan. Nah itu suatu ketika aku mulai tuh kayak keinspirasi dari kayak Comic-Con gitu kan. Gimana kalau bikin artis alay sendiri gitu. Jadi dulu tuh ngebikin lah ibaratnya kayak aku beli booth di kampusku sendiri gitu. Di event kampusku sendiri beli booth. Kemudian aku mulai kayak aku coba jualan di situ pakai bawa karya sendiri gitu kan, bawa karya sendiri dan ajak beberapa teman juga termasuk Suma tadi. Suma ada beberapa komikus juga yang emang eksis di Bali gitu. Ya kita bikin event di sini yuk gitu. Di kayak bikin event kecil bikin bukan kayak event space dalam event apa ya? Iya dalam benar. event ya. Bisa dibilang itu sih kayak sebenarnya kita cuman beli booth tapi yang ngisi itu kita isinya artis-artis original. Iya. Jadi kayak mulai bikin Kompilasi. bukan kombinasi juga. Kolab Kayak- sih. Atau Tapi mereka diri sendiri sih. oh berdiri Yang sendiri. dijual di sana ada komik atau ilustrasi? Ya, itu udah Campur. mulai tuh karya-karya sendiri original. Iya. Karena waktu itu kan tahun segitu tuh kayaknya ada orang yang jualan merchandise, tapi kan merchandise anime-animean gitu kan. Iya. Dan Punyanya kayak karakter lain gitu Iya, ya, dan digambar ulang atau apa. bootleg kan biasanya. Iya. Kayak dia ambil gambar di mana gitu. Fun page ada. Ya kayak fan merch gitu, tapi bootleg kayak misalkan gambarnya random lah ngambil di mana di print gitu-gitu kan kayak yang melanggar hak cipta Iya, paham. secara keras Iya, gitu kan. iya. Nah, kita pikir kenapa nggak kita bikin aja tapi yang original kayak apa yang kita gambar itu yang kita jual gitu kan. Iya. Jadi artisnya orang bisa ketemu artis. Nah itu tuh secara mengejutkan rame tuh kita. Jadi Di kayak Bali itu ya. iya waktu itu di Bali tuh di daerah mana ya aku lupa di Sanur apa di Kesiman itu kalau Di nggak salah. Sanur. Di Sorry, ini Kesiman. kan acara kampus ya? Iya. Oh, enggak di kampusnya? Enggak, kita sewa Kalau tempat. Kita Orange kan biasanya di Campur Undip ya? di Undip ya. Di kampusnya. Oh, Itu kita nyewa tempat? Sewa tempat Mas, biar luas. Luar biasa. Kampusku kaya dulu Mas. Luar biasa. emang karena kadang karena kampus kami itu ini kecil, cuman nggak punya aula gede. Oke. Jadi dulu itu kampusku ada ininya, misalnya acaranya di kampus. Tapi itu kan udah ibaratnya acara kesekian, tapi setiap tahun itu ganti nama. Nah tahun 2011 itu waktu angkatanku yang pegang kalau nggak salah itu, nah kita dengan kakak kelas juga waktu itu kita ngide nih kayak gimana kalau kita patenin namanya gitu, pakai nama yang sama terus. Jadi event itu bisa
berkelanjutan lah gitu kan, sustain ini apa namanya juga, brandingnya juga oke gitu. Terus ya udah akhirnya kita bikin waktu itu acara namanya, sampai sekarang juga masih ada eventnya, namanya Deja Vu. Deja Vu. Deja Vu, The Japanese Festival of Udayana, karena kan aku di Udayana tuh. Iya. Itu juga karir pertama tuh bikin kayak visual branding. Masih diteruskan dari sama adik kelas. Sekarang masih ada. Wah. Keren. Sekarang udah Deja Vu 1 tuh 2011, 11 apa 12 gitu. Tiap tahun berarti. Sampai sekarang masih ada. Keren ya. Deja Vu berapa ya? Udah berapa belas gitu sekarang kayaknya. Wah. Kalau ada acara lagi Mas, bisa kita ke sana. Ada Mas. Iya, biar saya punya kesempatan. Biar saya bisa gratis ke sana dibayar di kantor. Wah, ada Pak. Ini ada. Biasanya Deja Vu tuh antara September lah kayak ber itu udah mulai tuh orang-orang pada info udah mulai. Pertengahan tahun. Deja Vu. Oke, bisa kalau ke Bali tuh. Iya. Bisa lah mau masukin ke sana. Itu juga ada, kalau nggak salah ada beberapa temen yang berinisiasi kayak event juga, ya dia jadi lebih ini kayak Komifuro lah. Singkatnya kayak Komifuro persis gitu. Dan Komifuro kayaknya kemarin kalau nggak salah itu mereka Komifuro support event itu namanya. Aku kurang eventnya mungkin ganti-ganti, mungkin kalau aku salah. Tapi yang ngebuat itu namanya Kreha Project. Itu temanku juga ya. Itu IO-nya ya. Ya IO-nya kayak dia. Ada. Ya, baik lagi Mas ke komik tadi. Komik. Tadi kan game aset ya, ilustrator aset. game aset. Habis itu ke 2D artist. Freelancing, habis 2D itu komik. artistnya animasi atau ini ya ilustrasi aja. Oh, 2D artisnya yang merangkap dong dulu studio apa? Artisnya cuma ada 3 biji, 4 kalau nggak salah. 4 cabut 1, sisa 3. Udah itu kita ngerangkap semua, kita bikin animasi buat game ya, bikin ilustrasi konsep. Jadi nggak ada, belum ada sistem pembagiannya. Kerja belum ada. Jadi udah sikat aja. Tapi di situ jadinya belajar. Oh, aku jadi bisa animasi juga. Jadi ngulik software animasi. Itu udah di Bandung berarti? Masih di Bali, Mas. Oh, masih di Bali. Oh. Habis itu bikin ini juga bikin konsep, terus nge-setting juga gitu-gitu, bikin icon juga, UI UX juga. Wow. Jadinya NFT juga nggak? NFT sempat. Belum, tapi waktu itu belum. Belum ya? Ya kayak udah kena sih di akhir-akhir ya. Tapi Tapi itu udah beneran di studio game tuh, jadi belajar banyak juga. Jadi karena cukup luas gitu kan. Iya. Bisa. Skopnya gede. Skopnya gede. Setelah itu dari situ mulai bikin ini ya kayak ya karena personal branding itu kan kayak ilustrator, terus collab gitu juga kan. Dulu tuh ya waktu itu in between kerja, event juga, itu pertama kali event 2017 kena timeline juga kena. Habis itu ya udah mulai kayak jadi ilustrator, mulai collab gitu-gitulah. Itu ngincernya pasar luar atau lokal ya kalau ilustratornya? Ya coba-coba kan ada yang tembus keluar, ada yang lokal juga beberapa gitu. Tapi banyak kan kayak luar negeri. Oh, banyak mana uangnya lokal sama internasional? Enggak usah jawab. Pakai ditanya pada tahu lah. Lokal. Oke. Lebih dikit. Iya. Jangan nawar guys. Iya. Iya, ilustrator gampang. Betul. Apa sih? Tadi kan habis bikin itu ya, yang tadi balik lagi komik nih. Komik penasaran ya. Biasanya kan kalau saya kan ketemu teman-teman komik itu kan udah lama nih, udah punya, ya kelihatan lah track record jadi punya komik. History. Kenapa sih bikin komik tiba-tiba? Maksudnya dari itu terus lompat ke komik? Oh ya, menarik nih. Karena kemarin waktu lihat di booth-nya Mas Desar itu ada komik bikinan sendiri tuh yang udah ada ceritanya dan stylenya itu American style banget ya. Kalau saya lihat ini kayaknya kalau secara pasar ya ini cocoknya keluar nih kayaknya nih. Nah, itu kenapa ke situ? Ya karena referensi saya kan juga banyak, kayak sebenarnya banyak ini juga kan, kayak kalau dibilang nggak ngambil dari Jepang juga salah, tapi kayak aku lebih suka ini sih kayak American gitu kan, yang Western, tapi beberapa parts juga suka Jepangnya gitu, kayak gitu. Jadi mix
Kalau aku emang pengen dari dulu tuh bikin pengen banget bikin komik gitu kan, kayak komik itu kan enak, kayak orang bisa baca experience-nya, orang bisa kayak menikmati jalan cerita dan mencerna karakter yang kita buat itu kan. Kayak kalau ilustrasi kan kayak ibaratnya satu jebrek gitu doang, karakter posing gitu kan. Dengan dengan konsepnya bla bla bla, orang mungkin bisa tahu lore-nya dia gimana, backstory-nya gimana. Tapi dengan komik kan kita akhirnya bisa buat mereka bergerak gitu kan. Iya. Panel ini, terus mereka action, mereka interaksi dengan karakter lain, kayak ya lebih inilah intinya, lebih ke expose dengan kayak dunianya si karakter itu. Jadi akhirnya aku bikin komik itulah gitu di tahun itu. Proyeknya lumayan kalau dibilang, karena proyek pertama jadi santai dulu tuh, kayak buat aja lah, nggak tahu kapan beres gitu kan. Bener kayak ini idealis banget ya. Iya, idealis kayak artis gitu ya, kayak seniman banget lah ya. Buat. Tapi lama tuh jadinya. Tapi Awal mulai berarti mulai pertama kali dibuat kayak 2009, bukan 2019 nih. Produksi komiknya sendiri itu kayaknya setahun sebelumnya. Kayak itu rilis 2022, berarti 2021 mungkin. 2021. Pas pandemi. Kayaknya ya. Masih pandemi. Iya, kayak harusnya masih pandemi sih. Tapi kayak judulnya apa Mas? Judulnya? Cut Off Land. Oh, yang Cut Off Land itu ya. Cut Off Land. Ada ini aku di IG-nya punya IG sendiri dia. Nah, itu Cut Off Land. Selesai 2022. Selesai publish lain semuanya. Publishnya dulu. Nah, itu kayak ya startnya sebenarnya kayak dari konsep-konsep kan, dari gambar. Aku pengen gambar. Tapi kayaknya dijadiin komik lucu nih gitu. Ya udah buatin terus. Nah, karena ada target waktu itu, targetnya kalau nggak salah pengen rilis pertama itu di ICC tahun berapa ya? Tahun itu 2022 berarti. ICC 2022. Pandemi kan itu? Masih pandemi? Udah enggak ya? ICC pertama setelah pandemi. Baru kita kasih target, akhirnya baru ngejar tuh, kayak jadi setahun itu kayak 3 halaman tuh setahun. Sisanya tuh dikebut cuman 2 bulan. 2 bulan itu. Tapi kalau dirimu lihat artnya Mas, matang. Iya. Bener-bener matang. Iya. Saya belum baca sampai full terakhir cerita seperti apa ya, tapi kalau dari gambarnya dibolak-balik itu matang banget Mas. Wah, bener-bener pakai asik. Cut Off ya. Cut Off Land. Ada. Nah, itu yang ada karakternya Mas Roal ini ya, crossover di situ. Yang di sini nanti. Nah, kalau bisa disinopsiskan sedikit, itu ceritanya tentang apa ya Mas? Cut Off Land. Setan-setan kalau nggak salah. Iya, kayak ya kalau yang nangkep supernatural sih, kayak yang orang Indonesia mungkin bakal nangkep kayak ini horor nih, tapi kalau orang luar tuh nggak ini dia kayak nggak terlalu ngeliat itunya ya. Itu apa, karena kan sebenarnya kemasannya nggak yang horor gitu kan, nggak yang lebih ke Hellboy tau. Kayak inspirasinya itu kayak, karena aku suka banget Hellboy kan. Hellboy, terus kayak aku pengen hantu tapi nggak horor gitu. Hantu tapi nggak klenik gitu ya. Nggak klenik, tetap aksi dan lain-lain gitu. Dan kayak ya udah main aja, cuman karakternya nggak harus dihantu-hantuin gitu, cuman kayak ya udah. Ini sebuah cerita, tapi kebetulan si tokohnya itu adalah makhluk dari dimensi lain yang kita tak kenal gitu. Makanya sebenarnya bukan Hellboy, Cut Off Land itu aku cuma pengen bikin komik action. Orang ini ya, saya sinopsisnya cuman ya battle comics lah gitu kan. Ada karakternya yang punya motivasi sama si villain gitulah. Ya mencari si villain itulah, karena mereka tuh, si villain itu udah merusak sesuatu di hidupnya si protagonis, sesimpelnya itu. Tapi ya itu ekspansi dunianya sih yang aku bayangin ya, kayak premisnya kayak kalau kita kan mungkin kayak di Indonesia familiar dengan klinik kan, kayak dunia gaib, dunia ya memang horornya yang ditonjolkan, dimensinya kayak di situ tuh gimana. Aku sempat dulu keingetan kayak omongan orang-orang tua dulu di kampung gitu. Ada yang pernah bilang, aku nggak tahu siapa sih, pokoknya aku pernah dengar kayak ada orang yang pernah kayak apa sih, kayak dibawa ke dimensi lain gitu ya. Di Bali tuh namanya Engkebang Memedi gitu. Engkeban Memedi kayak disembunyiin sama Memedi gitu. Jadi kayak gondol wewe kayak gitu. Ya. Kalau di Jawa itu
bener. Iya. Kayak dia dimasukin ke dunia itu. Nah, waktu itu siapa gitu dia bilang ada tuh biasa kan kakek-kakek atau bapak-bapak gitu kan kayak, oh di sana katanya ada gini gini gini. Di situ kayaknya teknologinya nyangkut di tahun 80-an. Jadi kayak ada motor tapi motornya kayak motor Honda 70 gitu, Honda 70 gitu. Aku berpikir seru juga ya kalau kalau lihat apa bikin dunianya kayak komiknya point of view-nya dari dunia itu. Akhirnya aku bikin Katos Land. Kayak apa total berbeda dari dunia kita tapi orang masih relate gitu loh kayak masih makanya aku bikin kayak apa ya di sana tuh ada karakter-karakter lain kayak hantu-hantu monster-monster buto-buto gitu kan tapi bawa mobil tapi kayak bawa senjata pakai baju lengkap gitu. mereka punya civilization yang sendiri gitu ada di mereka jualan di Jadi pasar kehidupan memedi. iya kayak kehidupan Muhammadi bagaimana kok kehidupan Muhammadi itu sebenarnya nggak sehoror itu mereka keren kok gitu gitu nanti harusnya di buku-buku berikutnya aku pengen nunjukin kayak monster-monster atau hantu-hantu Indonesia lain yang dengan Tapi dia berbaur sama manusia juga. nah itu Beda dimensi. kan beda dimensi Oh, beda dimensi. Oh iya. Beda Berarti kayak dimensi. kayak gini kan. Dulu saya pernah baca komik apa ya namanya ya. Komik Eropa ya. Dia ceritanya ada anak kecil nggak boleh masuk ke hutan itu nanti diculik sama hantu. Nah, terus di sisi lain di cerita dari sisi para keluarga hantu, jangan keluar dari hutan nanti diculik sama manusia gitu Nah, dia iya, bilang. gitu. Jadi mereka juga sama-sama ini sebetulnya Sama ini ya punya rasa ketakutan ya sama iya mirip Kayak Monster Inc juga gitu berarti ya. kayak Monster Inc ya kurang lebih Monster Inc, konsepnya kayak ya. Monster Inc kayak ya kebanyakan apa Spirited Away kan gitu juga kan Spirited masuk ke Away. sana terus ada apa Bakemononoko gitu kalau nggak salah ya si anak monster itu kayak nyebrang gitu cuman kayak pengen singkatnya saya pengen ngegambarin kalau dimensi lain tuh mungkin seperti ini ada versi saya seperti dengan dunia lain gitu Keren banget. Iya keren, gambarnya juga tidak menunjukkan ini ya. Gak ada klinik-kliniknya. Iya, maksudnya dia Gak horor yang nakutin. Oh, gini cuma enggak. mengambil ini ya, Keren mengambil banget malahan. kisahnya itu, tapi tidak menunjukkan cerita horornya. Iya. Iya kan? Iya iya. Kayak nggak ada horor terus kayak itu kan ini kan beberapa konsep-konsep yang tadi ini kan genderuwo tapi Oh ini gini. Maaf ya, jaringannya agak. Enggak ini internet hotelnya bukan kita. Malah nyalain. Nggak usah diomongin. Malah nyalain. Iya kira iya. jangan sebut hotelnya. Jadi Iya. itu kan dia kayak genderuwo tapi aku pengen Iya, gambarin stylish gitu ya. aku pengen gambarin genderuwo tuh kan dibilang orang tuh dia bisa berubah jadi cowok tampan gitu kan Ya. terus tubuhnya penuh bulu gitu kan aku mikir keren juga ya genderuwo Kayak sebertut ya jadinya ya. Iya gondrong terus dia ada tuh konsepnya genderuwo aku pingin bikin hairstyle beda-beda tuh kayak ada yang diikat rambutnya ada yang dijalin gitu kayak ganteng gitu ya genderuwo gitu Keren. Iya iya Di iya. bentuknya dibuat keren, gak nakutin tapi keren keren. nggak aku tuh kayak gitulah kayak ngambil base-nya aja dari folklore terus tak kembangin sesuka hati gitu. Oh. Nah, itu di publish sendiri atau ikut kerjasama dengan penerbit major atau Kami gimana? sendiri Publish Tapi sendiri. sendiri. Oh, kalau di itu apa kayaknya ada roughing itu Raffing beda komik ya? Beda komik. beda komik Nah, itu itu. project yang nanti tuh Raffing tuh ini sih cuma printing waktu itu Oh, cuma printing aja. ngeprint. Kalau yang Katos lain itu bener-bener Mas Dasar sendiri. Self publish ya. Oh, produksi sendiri. Ini nanti diniatin maaf ya. apa? Diniatinnya di sini di niatnya Mas Devas itu bikin ini itu mau jadi kayak masterpiece-nya Mas Devas atau Nah, karena ini kan proyek awal pribadi, karir untuk menunjukkan bahwa idealis ya. saya di komikus sekarang gitu. Iya iya Gimana? iya. Kayak benar sih. Kayak Tapi oke. Mas Dasar, sorry ya, lihat kondisi komik di Indonesia kan, Ya tahu kan, Iya. dan tetap buat komik itu. kita buat kok. Iya. Iya. Oh, enggak. Karena ini sedang mengalami ya ini orangnya. Oke. Nah itu kan saya ilustrator bla 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 bla. Iya. Kemudian ini ya ilustrator, kemudian bikinlah saya komik gitu. Saya pengen oke. Nah, cita-citanya sebenarnya bodoh aja sih sebenarnya. Saya cita-citanya saya pengen nama saya tertulis di cover buku. Oke. Oh, iya. Tapi waktu itu mungkin skill issue atau mungkin kesempatannya belum ketemu. Nama saya nggak
saya nggak dapet tuh project misalkan yang ngerjain komik yang akhirnya saya dapet nama saya di depan gitu. Ada beberapa tapi maksudnya skupnya di art style yang belum saya kendaki lah waktu itu. Masih projectnya kayak buku-buku anak lah waktu itu. Cuman waktu itu bantuin teman di kampus, project kita buat ngelestariin budaya juga waktu itu, bikin kayak cerita pakai bahasa Bali lah, melestarikan bahasa dan budaya Bali waktu itu. Ya masuk tapi tapi aku pengen yang lebih aku banget nih gitu. Karena nggak dapat daripada itu saya tunggu gitu kan, saya buat buku sendiri lah buat buku sendiri. Dengan ini saya legit jadi komikus gitu kayak saya komikus, buku saya namanya saya sendiri gitu kan. Habis itu udah motivasinya itu doang, cuman sama ya pamer apa ya kayak portofolio bisa dibilang portofolio kayak ini saya ada komik, jadi kalau misalkan mau ketemu orang gitu kan ada karya yang bisa ditunjukkan, daripada saya harus bikin ini di handset di sini, baca aja gitu. Iya. Udah beres kan, ya udah sesimpel itu sebenarnya motivasinya. Dan pada akhirnya 2022 tuh kan udah di SCC self publish, terus ternyata sold out tuh, sold out. Berapa Mas? Kalau boleh tahu. Waktu itu ICC karena lagi-lagi kan saya dari Bali, bermodalkan ya sharing-sharing sosmed, ya sounding dikit, tapi nggak berani bawa banyak kan. Itu beneran pertama kali jadi komikus kan, kayak nggak tahu nih kita harus bawa berapa. Kebanyakan takutnya sisa harus bawa lagi ya, bolak-baliknya untuk transportasi dan lainnya. Iya, wasted lah, kayak ya udahlah, kalaupun ada pada akhirnya nanti orang pada mesen juga kan. Kayaknya waktu itu kok nggak salah bawa 40 atau 50 itu. Tapi cocok kayaknya di CC memang kok. Iya benar. Dengan style yang kayak gini ya, yang stylenya Mas Dika. Luar biasa loh. Maksudnya, sorry ini komik pertama loh. Kecuali kalau Mas Weta Kartika ya. Komik pertama Anda berapa? Sold out berapa Mas? Sudahlah. Kalau Mas Weta, Irfan Fajar, yang udah ini ya punya nama ya. Lama sekali membangun karir. Kita enggak. Tapi baru pertama kali bawa komik, orang lihat di situ langsung sold out 40 mungkin, atau mungkin malah 50 ya. Aku agak skip kayak sekian 40-an deh kan. 40-an ya. Langsung sold out itu prestasi sendiri Mas. Nah itu yang saya nggak expect sold out ya. Ya tapi mungkin kayak sebelumnya kan udah sebagai ilustrator mungkin kan kayak ngebantu ya kayak akhirnya ada komik ini, orang mungkin pasti kayak koleksi gitu kan. Iya. Itu kadang gini Mas, orang udah baca satu dia kepengen lagi. Nah itu gimana caranya memanage waktunya, keinginan orang ya. Nah itu sih kayak bener ketika udah beres jualan shop tuh kan, udah habis aja hari pertama, udah habis, hari kedua jualan apa nih gitu. Waktu itu untungnya emang saya sebagai ini kan si Yapo Studio emang di satu sisi udah bikin juga kan, nge-publish merchandise waktu itu masih ada jualan, terus masih ada item-item lain yang orang bisa lihat. Komik itu kan saya sebagai sendiri gitu. Udah aman. Waktu itu juga pertama kali ketemu The Fusionary Project and the Gang itu lah, sejarahnya dari situ. Ya udah, habis itu udah beres. Nah, demand-nya lumayan tuh, kayak sampai cetak terus kan waktu itu, kayak saya mau kehabisan gitu kan. Udah PO, pada akhirnya orang-orang pada PO di situ. Sampai pada akhirnya udah sampai sekarang juga udah berapa kali cetak ulang gitu ya, kayak cetak ulang habis gitu, di bawah giveaway kan habis aja gitu kan. Dan nah kembali kalau pertanyaan Mas Burhan tadi gimana nge-manage-nya itu, ya orang pasti demanding kan. Yang kedua kapan ya itu. Yang kedua lagi dibuat. Jadi saya planningnya emang udah nulis sampai 4 buku kan, kayak pengen bikin mini series aja gitu. 4 buku. Nah itu akhirnya bikin, ini harus dilanjutin, pasti dilanjutin kan, orang pasti pengen. Ya udah akhirnya tak buat, kayak mulai nulis. Kayak yang kedua udah masuk storyboardnya, udah beres, udah produksi gitu kan. Kita bisa tunggu nanti. Semoga segera. Amin ya. Segera publish lagi. Atau kalau yang belum pernah baca bisa dapat komiknya di mana Mas? Instagram atau Tokped? DM Instagram. Oh iya kan kita nggak buat komiknya ya. Benar. Ada komik. Udah nanti kan ini di sini komiknya. Oh di sini komiknya. Di sini. Di bawah ini.
Band gitu.